Mau masak apa malam ini? Aku bantu ya. Taeyong buru-buru mencegah tangan Yen yang hendak meraih sebuah pisau. Pisaunya tajam, nanti kalau tanganmu tergores, aku yang panik. Kau ini selalu bersikap berlebihan setelah kita resmi menikah. Lalu apa yang bisa aku lakukan untukmu di sini? Berikan aku semangat saja agar bisa menghadirkan hidangan makan malam yang enak untuk kalian. Balas Taehyung. Daripada seperti itu, lebih baik aku bantu saja kan agar cepat selesai. Kau sudah menyapu dan mengepel lantai rumah, jadi sekarang giliranku untuk masak makan malam. Duduk dan tunggu saja agar tidak lelah. Bukannya menurut, saat digiring menuju meja makan, gadis itu justru berlari memeluk perut sang suami hingga membuat Taehyung terkekeh pelan. Merasakan hal baru saat ia memiliki sang istri yang bahkan tidak pernah Taehyung bayangkan sebelumnya. Tolong buatkan masakan yang enak untuk kami malam ini, ucap gadis itu dengan dongakkan kepala karena selisih tinggi mereka. Sesuai permintaanmu, balas Taehyung dengan wajah yang mulai mendekat, hampir berhapus sebelum astaga Yoboya, coba lihat pasangan pengantin baru ini. Ian buru-buru melepaskan pelukannya dan tersenyum canggung setelah kepergok permesraan oleh ayah dan ibu mertuanya. Jadi ingat kita dulu ya sayang, balas ayah Taehyung. Iya, ibu Taehyung sudah tertawa geli di sana. Taehyung tak berterjak karena terpaksa harus kehilangan momen bersama sang istri. Ayah dan ibu Taehyung tampaknya pulang lebih cepat dari perkiraan. Saking serunya menikmati waktu berdua, Taehyung dan Yen sampai tidak menyadari kedatangan mereka. Rumah baru kalian bagaimana? Tanya sang ayah yang sudah duduk di meja makan, sementara Yen baru saja menyodorkan 2 gelas berisi air untuk ayah dan ibu mertuanya itu. Sudah selesai semuanya, tinggal memindahkan sisa barang kami di sana. Jawab Taehyung tanpa menoleh karena sudah sibuk dengan masakannya di sana. Minggu depan saja ya kalian pindahnya. Ibu masih ingin menghabiskan waktu dengan Yen, celut ibu Taehyung. Iya bu, tidak apa-apa, balas Yen. Aku terserah Yen saja mau pindahan kapan. Yang penting jangan tahun depan karena terlalu lama, ucap Taehyung yang mengundang tawa mereka. Anak dan menantuku ini memang sangat pengertian. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan selain dikelilingi oleh keluarga yang menyayangi Yen apa adanya. Subin menyebut kebahagiaan yang Yen alami saat ini adalah jawaban atas segala doa dan kesabaran Yen selama ini. Seperti sebuah pepatah, apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Yen, kau harus jujur padaku, serbu Jisoo tiba-tiba saat ia baru saja sampai di meja kerjanya. Ada apa Jisoo ya? Ini masih pagi, tapi aku bisa menebak kau baru saja mendengar sebuah gosip yang mengguncang ketenangan hatimu, balas Yen. Jisoo mengangguk mengiyakan. Selama menikah dengan Jimin, apa dia pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga padamu? Tidak, jawab Yen singkat. Jangan bohong. Aku serius Jisoo ya. Selama ini mana bisa aku bohong padamu? Tanya Yen. Memangnya ada apa kau tiba-tiba menanyakan hal itu? Serius kau belum dengar beritanya? Bahkan ini sudah ramai dan dibahas di mana-mana di setiap sudut perusahaan ini sejak kemarin sore hingga pagi ini. Balas Jisoo menggebu. Ada apa? Kemarin sore kita memang tidak tahu kejadiannya secara langsung karena langsung pulang, begitu sudah waktunya. Tapi mereka yang pulang terakhir mengaku kaget melihat Jimin bisa melakukan hal seperti itu. Melakukan apa? Tanya Yen penasaran. Jimin menampar Sena di lobi perusahaan. Yen sudah menganjut heran di sana. Ia pikir setelah mendapatkan wanita yang Jimin mau, lelaki itu akan hidup dengan damai, tapi ternyata ia masih saja berulah. Sekarang hampir seluruh para pegawai perusahaan ini membicarakan sifat kasar Jimin. Aku rasa karma lelaki itu sudah datang menghampiri, ucap Jisoo. Ian tidak berkomentar apa-apa. Berita yang ia dengar kali ini cukup membuatnya terkejut, hanya dengan membayangkan bagaimana perasaan Sena mendapatkan perlakuan seperti itu dari seorang lelaki yang dulu memperjuangkannya hingga mengorbankan pernikahannya dengan Yen. Sepertinya sifat Jimin semakin keterlaluan lantaran peningkatan hidup lelaki itu yang memiliki jabatan penting di perusahaan. Sena bagaimana ya? Gumam Yen tanpa sadar. Bukannya merasa puas melihat wanita yang sudah merusak rumah tangganya hidup sengsara, Yen justru merasa iba karena bisa merasakan penderitaan yang sama yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kenapa memikirkan dia tidak penting sama sekali, balas Jisoo. Entahlah Jisoo ya, aku merasa kasihan karena dulu aku masih dikelilingi oleh keluarga yang mau mendengarkan keluh kesahku.
Tapi Sena bahkan harus menghadapi ini sendirian, jelas YN. Memang Jimin saja yang tidak becus. Aku penasaran kali ini alasan apa lagi yang akan ia keluarkan demi menjaga nama baiknya di perusahaan. Ucap Jisoo kesal sendiri. Tak lama kemudian, jam kerja telah dimulai. Ponsel YN mendapatkan sebuah pesan masuk dari sang suami. Sayang, sudah aku transfer di rekeningmu. Maaf tadi pagi tidak bisa langsung membicarakan mengenai hal ini karena aku lihat kau sedang terburu-buru. Ian mengendut tak mengerti dengan isi pesan tersebut. Apa? Balas gadis itu singkat karena ia masih harus mengurusi pekerjaannya di sana. Uang untuk kebutuhan pribadimu. Ian tertegun untuk sesaat sebelum akhirnya jemarinya bergerak mengetik pesan balasan. Ya Taehyung, terima kasih. Sudah jadi kewajibanku. Untuk sementara uang belanja kebutuhan rumah aku yang pegang. Aku tidak mau kau terlalu repot dengan urusan rumah karena sudah sibuk di perusahaan. Karena rumah tangga ibarat sebuah tim. Baik suami maupun istri diharapkan bisa saling kompak dan bekerja sama dalam menjalaninya. Tidak melulu apapun pihak istri yang harus mengerjakan tugas rumah seperti memasak, mencuci piring dan baju, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Ian bersyukur memiliki suami seperti Kim Taehyung yang tidak pernah merasakan canggung untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ia bisa mengerti posisi Ian yang juga bekerja. Bahkan terkadang Yen merasa tak enak sendiri ketika Taehyung melakukan banyak hal sementara ia hanya bisa sedikit membantu. Meskipun Taehyung bilang ia sama sekali tidak merasa keberatan untuk mengurus rumah. Aku ingin kita cepat-cepat pindah ke rumah sendiri, ucap Taehyung saat Yen membantunya mengeringkan rambut suaminya itu yang masih basah setelah kegiatan mandi bersama. Kenapa? Yen balas bertanya. Agar bisa bermesraan denganmu tanpa was-was kepergok ayah dan ibu. Meskipun mereka sudah sah, tapi rasa canggung itu masih ada jika ayah dan ibu Taehyung sengaja menggoda keduanya. Sabar ya, hanya tinggal 1 minggu lagi. Ibu Rian gemas akan rawat cemberut sang suami. Taehyung menjawab dengan anggukan. Mengenai program kehamilan, aku serius tidak mau hal itu membuatmu sampai kepikiran kalau kau memang belum siap. Memangnya kau tidak mau segera punya anak? Tanya Yen. Mau, tapi kalau melakukan program membuatmu merasa tak nyaman, kau tidak perlu memaksakan diri. Kita tunggu secara alami saja sesuai dengan kehendak Tuhan, jawab Taehyung. Tidak apa-apa Taehyung, aku mau menjalaninya. Kau serius? Iya, aku bahkan sudah mencari informasi mengenai dokter kandungan yang bagus. Sepertinya kita bisa pergi ke dokter yang sama dengan Jisoo. Baiklah, tapi sebelum itu, Taehyung, apa yang kau lakukan? Kita belum ganti pakaian. Protes Yen ketika Taehyung dengan sengaja membuatnya berbaring di atas ranjang dengan bedrobe yang masih melekat di tubuh keduanya. Posisi Taehyung dengan cepat berada di atas Yen, memperlihatkan secara detail pahatan wajah nyaris sempurna milik lelaki itu dari dekat. Nanti kalau kau masuk angin, aku tidak mau mengurusimu, ucap Yen yang hanya ditanggapi senyum oleh Taehyung, karena ia tahu ancaman itu tidaklah serius. Dengarkan aku Yana, peran dokter kandungan beserta dengan programnya tidak akan ada artinya tanpa usaha dari kita sendiri, jelas Taehyung. Siapa tahu kita akan mendapatkan kejutan sebelum pergi ke rumah sakit bulan depan. Yen mencibir ucapan suaminya itu, padahal tadi kita sudah melakukannya di kamar mandi, masih belum puas. Lihatlah kelakuanmu, apakah itu sebuah ajakan untukku? Ketika kau memainkan lidahmu seperti itu, protes Taehyung sejak menikah. Memang ada saja hal-hal yang menjadi bahan protesan lelaki itu. Sebuah seringan kapas itu segera Yen terima. Aku menjilat karena terasa kering sehabis mandi, ucap Yen. Bibirku juga kering, ingin dijilat juga, balas Taehyung. Yen tertawa melihat ekspresi suaminya, namun segera bungkam dengan permainan mereka berdua. Malam bahkan belum terlalu larut, tapi keduanya telah mengunci diri di dalam kamar demi melakukan ritual suami dan istri. Bagi Yena, Yen sedikit terkejut ketika tahu yang menyapanya adalah Sena ketika mereka tak sengaja bertemu di toilet. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dulu ketika mereka saling berpapasan, mereka hanya akan seperti dua orang yang tak saling kenal. Bagi Sena ya, balas Yen. Kau pasti sudah dengar beritanya kan? Tanya Sena tiba-tiba. Namun Yen tidak menjawab.
Aku tidak menyangka menikah dengan Jimin rasanya tidak lebih baik daripada ketika aku menjalani kehidupan menjadi orang tua tunggal. Gadis itu masih curhat, Ian tidak tahu harus menanggapi seperti apa selain hanya diam. Akhir-akhir ini, Jimin bahkan seringkali memukulku, apalagi ibunya. Wanita itu selalu mengatur banyak hal dan menuntut ini dan itu, sementara Jimin sangat patuh padanya tanpa peduli padaku sama sekali. Aku lelah Yana, aku ingin berhenti bekerja demi kandunganku, tapi secara tidak langsung Jimin tidak mengizinkannya. Dia selalu berkata tidak memiliki biaya untuk menanggung seluruh hidupku dan Senaya setelah YN. Maaf aku harus pergi sekarang. Ian bergegas berjalan keluar dari toilet setelahnya, tanpa menunggu balasan dari Sena. Ian tidak mengerti mengapa Sena tiba-tiba menceritakan masalah rumah tangganya dengan Jimin, hingga membuat gadis itu merasa kebingungan dengan maksud Sena. Jujur saja Ian merasa iba mendengar Sena berperilakuan seperti itu, mengingatkan pada sosoknya sendiri di masa lalu. Tapi yang harus Sena ingat, Jimin adalah pilihan gadis itu sendiri. Mendengar gosip tentang rumah tangga antara Jimin dan Sena, Ian tidak ada urusannya untuk mencampuri hal itu. Apalagi ada sangkut pautnya dengan Jimin. Melihat wajah lelaki itu saja, Ian sudah tak minat. Wah, aku tidak sangka rumah barumu akan dihuni juga pada akhirnya. Pikir hanya akan jadi investasi saja. Komentar Hoseo saat datang mengunjungi rumah baru Taehyung dan Hyen yang sudah ditempati per hari kemarin. Berkat sanak keluarga dan juga para sahabat yang ada di sana, suasana rumah jadi ramai sekali. Subin dan Yebin tengah berada di tepi kolam renang karena Bini suka melihat air. Hal yang sama juga dilakukan oleh anak-anak Seokjin dan Jisoo. Sementara kedua orang tua Taehyung dan Hyen saling mengobrol dengan santai di ruang tengah. Enak kan rasanya punya teman tidur, kata Yoongi. Taehyung sudah menggiling cepat. Menikah membuatku merasa sangat menyesal, gumamnya. Kenapa? Tanya Bora dengan segera. Raut wajah serius Taehyung membuat para sahabatnya merasa was-was. Khawatir jika saat ini Taehyung dan Hyen tengah berselisih, hingga kalimat semacam itu lancar keluar dari bibir Taehyung. Menyesal kenapa tidak dari dulu saja aku mengenal Choi Hyen dan pergi untuk menikahinya. Jawab Taehyung dengan tawa ringan yang segera mendapat dengusan kesal dari para sahabatnya. Dasar kau ini, aku kira kalian sedang ada masalah, ucap Yana sebal. Di tengah obrolan mereka, Ian keluar dari dapur dengan membawa sebuah nampan yang berisi beberapa gelas minuman dingin dan aneka cemilan. Silakan diminum, santai saja di sini sembari menikmati waktu luang. Ian mempersilahkan. Sudah duduk saja, nanti kau merasa lelah. Lagi pula sudah banyak tersedia minuman dan cemilan. Sudah lebih dari cukup untuk suguhan para tamu kita, ucap Taehyung. Sebenarnya satu-satunya orang yang sering membuat Ian kelelahan adalah kau Taehyung. Cerut Hoseo menggoda. Sudah kelihatan sekali dia ini tipe yang ganas saat dirancang. Apa tebakanku benar? Tambah Yoongi. Selain ganas, menurut Yeon, seorang Kim Min Gyu juga tahan lama. Hanya saja ia tidak mau mengungkapkannya karena itu adalah salah satu hal privasi dalam kehidupan pernikahan mereka. Saat bulan madu kemarin, lelaki itu nyaris tidak membiarkan Yeon pergi keluar dari kamar hotel dan banyak menghabiskan waktu di atas ranjang saja. Tengah malam Yeon dilanda panik ketika menemukan Taehyung yang muntah-muntah di kamar mandi. Yeon segera tersadar dari tidur lelapnya dan menyusul masuk ke dalam untuk membantu Taehyung yang kesulitan. Aku akan membuat minuman hangat untukmu. Tunggu sebentar di sini, ucap Yeon hampir keluar dari kamar setelah mengantar Taehyung duduk di tepi ranjang. Sayang tidak perlu, cakap Taehyung. Tidak perlu apanya, sudahlah tunggu sebentar. Yeon berjalan cepat keluar dari kamar dan kembali dengan gelas minuman hangat beberapa saat kemudian. Kau pasti masuk angin karena tadi bermain game dengan Jungkook sampai hari hampir tengah malam. Sudah aku bilang main gamenya di atas sofa saja. Jangan duduk di lantai tanpa alas, ojek gadis itu. Apa jangan-jangan kau hamil? Tutup Taehyung tiba-tiba. Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Tanya Yeon dengan raut heran. Yeon yang hamil tapi Taehyung yang muntah-muntah. Nyambungnya di mana? Kemarin hasil juga begitu sebelum tahu Yana hamil. Balas Taehyung. Masih terlalu awal aku rasa. Kita baru menikah 1 bulan. Ucap Yeon tidak ingin membayangkan hal itu terlebih dahulu yang nantinya akan menjadi sebuah harapan besar. Yeon takut, ia kecewa jika kenyataan sebenarnya tidak seperti itu.
Bisa saja hal itu adalah hadiah dari Tuhan karena melihat bagaimana rajinnya kita memadu kasih sayang hampir setiap hari, ucap Taehyung dengan tawa ringan. Taehyung akui, dia pada isi sendiri kan tidak masalah. Aku menginginkanmu malam ini. Gumam Taehyung mulai menggoda. Kau sedang tidak enak badan, jadi istirahat saja. Tolak Yeon demi kebaikan sang suami. Gadis itu bahkan merasa tidak masalah untuk disentuh setiap hari, karena sentuhan Taehyung memang secandu itu. Yoongi bilang tidak baik untuk melakukannya setiap hari, jika ingin segera punya momongan. Tapi segera mendapatkan bantahan dari Bora yang mengatakan untuk tidak terlalu mempedulikan hal itu karena mereka masih pengantin baru. Kalau Yeon langsung hamil itu rezeki namanya. Kalau tidak ya tidak apa-apa, karena mereka masih punya banyak kesempatan untuk terus mencoba. Tenagaku untuk menghabiskan malam ini bersamamu masih sangat penuh. Satu ronde saja, pinta Taehyung tak menyerah. Taehyung sudah bergerak untuk menyentuh sang istri, menjelajahi layar jenjang gadis itu dengan memberikan bertubi di sana. Aku tidak percaya ini akan berakhir hanya satu ronde, ucap Yeon sembari menahan ketika lidah Taehyung semakin bermain liar di sana. Taehyung sudah tertawa. Aku memang tidak pandai berbohong, akan sangat ketara sekali. Namun Yeon tidak dapat menolak ketika Taehyung sudah menjatuhkan diri mereka secara bersamaan di atas ranjang dengan yang saling terpaut.